Mari, pengantin, dekat sedikit. Oke, 3, 2, 1. Agar tak menikah dengan preman bujang kampung. Sampai aku dengan pria 12 tahun lebih tua, om pekerja bangunan, menikah kilat. Istriku, aku datang. Bang Ong, lihat ini. Cantik dan segar, kan? Mahar yang dijanjikan mana? Mahar 440 juta rupiah. Terima kasih Bang Ong. Shenji, kerjasamalah baik-baik. Bang Ong orang kaya raya. Kau beruntung dia memilihmu? Jangan banyak bicara. Keluar. Jangan takut. Jangan sentuh aku. Kumohon padamu. Aku sudah diterima di universitas. Aku bisa mengembalikan uang mahar dengan hasil kerjaku. Aku bayar 440 juta rupiah untuk membelimu. Kau kubeli agar punya anak laki-laki. Layani aku dengan baik. Mungkin nanti kau masih bisa makan. Jangan sentuh aku. Tolong, tolong. Dasar perempuan sialan, kembali kemari. Bos, kau baik-baik saja? Tangkap perempuan sialan itu. Aku bunuh dia. Tangkap dia. Tolong, tolong. Berhenti. Cepat, 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 cepat. Terima kasih Om. Tunggu di sini sebentar. Direktur Gunawan, maaf harus menaiki ini. Sungguh tidak pantas. Tenang saja, lain kali sopir akan saya suruh memeriksa lebih dulu, agar tidak mogok lagi di jalan. Ratusan hektar ini adalah area resor kita. Beritahu Departemen Keuangan, gelontorkan dana 2,2 triliun rupiah untuk pengembangan awal sebagai dana proyek. Siap. Oh ya, Direktur. Nyonya besar hari ini lagi atur beberapa kencan buta. Bilang jika Anda tidak pergi, dia akan mogok makan. Aku tahu. Ini kontraknya. Tolong, tolong. Jangan lari. Berhenti. Berhenti. Om, tolong aku. Kumohon selamatkan aku. Kemarilah kau, atau kubunuh kau sekarang. Asal bawa aku pergi. Apapun akan kulakukan. Direktur Utama Grup Gunawan, konglomerat triliunan. Ternyata dijuntak paksa oleh seorang gadis muda. Dasar perempuan sialan. Berani selingkuh di depan gue. Ayo, ikut gue pulang. Ayo. Om, Om. Om. Orangku, kau berani sentuh? Kau si manis. Pahlawan di depan cewek ya. Oke, hari ini ku ajar kau juga. Aduh, aduh, aduh. Sakit, 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 sakit. Lepas. Aduh. Kalau tidak pergi sekarang, tak segan kulumpuhkan kau di sini. Lihat apa lagi. Cepat habisi dia. Kalau tak mau mati, minggir. Sampah semua. Nadia, gue bakal balas dendam. Tunggu aja. Cepat, ayo. Ayo, ayo. Umur berapa? 20. Om. Makasih. Barusan cium kamu terpaksa banget. Minta maaf aja nggak cukup. Kamu nikah sama gua. Hah? Ayo, gua antar kamu pulang. Pulang ke rumah. Karena kita udah nikah, gua bakal kasih kamu rumah. Belum pernah ada orang yang baik banget ke gua. Om baik banget ke gua. Gua harus balas budi. Om. Meskipun Om cuma pekerja bangunan, gua bakal jalani hidup sama Om. Gua tahan banting kok. Gadis ini lucu dan polos ya. Menikah dengannya mungkin seru. Selamat datang pulang, Nyonya Gunawan. Om. Bukannya Om pekerja bangunan? Kok tinggal di tempat mewah begini? Perkenalkan,
Gua orang terkaya kota Aruna, Adrian Gunawan. Suami kamu. Kamu itu orang terkaya kota Aruna? Adrian? Mana cucu menantu saya? Mana cucu menantu saya? Kamu kan cucu menantu saya? Betul. Nenek. Kami sudah daftar nikah resmi. Hah? Wah, hahaha. Istri cucu laki-laki, kamu cantik sekali. Semakin kulihat, semakin kusukai gadis ini. Kamu menikah dengan Adrian kami, pasti banyak tersakiti. Dia lebih tua dan sibuk kerja. Nenek, kalau nenek terus bilang begitu, istri cucu laki-laki nenek bisa kabur loh. Usia lebih tua itu bagus. Yang lebih tua lebih tahu cara menyayangi. Sekarang ini bukan lagi sedang tren. Paman, pacaran dengan gadis mungil? Hahaha. Bawa ke sini. Semua ini adalah pusaka keluarga-keluarga Gunawan, senilai 22 triliun rupiah. Kartu-kartu ini kamu ambil semua. Gelang ini, kenakan juga. Baru seperti istri cucu laki-laki keluarga Gunawan. Hahaha. Wah, istri cucuku pakai cantik sekali. Haha. Nenek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa terima. Terimalah. Nenek suruh terima, ya terima saja. Ada urusan di perusahaan, harus kuhadapi. Nadia, temanin nenek dulu. Tak kusangka paman, ternyata orang terkaya kota Aruna. Dia menikahiku. Hanya kasihan saja padaku. Tidak boleh. Aku tak boleh menghambat paman. Nadia. Adrian, seharian kerja pasti capek. Jadi, sebelum tidur tiap malam, dia selalu minum segelas susu. Kamu cepat antarkan padanya. Kebetulan, aku juga mau bicara sama Om. Cepat sana. Aku sebentar lagi punya cicit. Hahaha. Masuk. Om, aku bawa susu untukmu. Om, bagaimana kalau kita cerai saja? Anak muda zaman sekarang, banyak yang nikah cerai kilat. Dulu aku nggak tahu, kau orang terkaya di kota Aruna. Aku cuma gadis kampungan, dari desa. Aku nggak pantas untukmu. Waktu itu kau berani merobek kontrakku. Sekarang kok jadi pengecut? Gadis kecil, jangan terlalu terbebani. Semua ada aku. Lagi pula, aku cuma butuh menikah. Untuk menghindari pernikahan politik, kamu nggak usah takut. Om, kamu dan nenek terlalu baik padaku. Belum pernah ada yang sebaik kalian. Aku takut. Aku takut lama-lama. Jadi nggak tega pergi. Gadis bodoh, kamu juga baik. Makanya, kami memperlakukanmu baik. Aku sampai tertarik sama gadis kecil ini. Gawat, jantungku berdebar kencang sekali. Itu aku duluan ya. Om, kamu kenapa? Om, aku belum siap. Aku malah sama Om. Lagi pula dia cuma mau menipu nenek. Mungkin saja dia malah mengira aku perempuan jahat yang mau masuk keluarga kaya dengan cara apapun.
Semalam, aku dan Nadia. Mungkinkah aku yang bermimpi? Mimpi macam apa ini? Itu pun tentang gadis kecil itu? Aduh. Nadia. Kamu tidur di mana semalam? Di ruang tamu, Kamu, kenapa bisa begini? digigit nyamuk. Sudah musim dingin. Mana ada nyamuk? Paman, aku mau ke sekolah dulu. Beasiswa prestasi, nanti telat. Buru-buru apa? Aku antar kamu. Tampaknya urusan semalam berhasil kusembunyikan dari paman. Ayo. Makan dulu. Berani-beraninya mempermainkanku. Berani-beraninya. Berani sekali. Cewek itu kabur. Maharku mana? Bang Hartono, kumohon jangan pukul kami. Bang Hartono, kami pasti akan cari cewek itu. Sekalipun harus diikat, kami akan ikatkan dia ke ranjangmu. Pergi. 3 hari. Kalau cewek ini tidak ketemu, kalian tamat. Ayo. Paman, kamu Oke, aku paham. beasiswa butuh wali hadir, baru bisa diambil. Tapi paman tampaknya sibuk. Lebih baik jangan merepotkannya. Selesai nanti tunggu di sini. Aku jemput nanti. Batalkan upacara penandatanganan siang ini. Adrian, ini proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Cuma recehan. Beasiswa prestasi unggulan. Masa iya anak kecil ini datang sendiri? Sekarang, mari kita sambut penerima beasiswa prestasi unggulan, Nadia Setiawan, dan walinya ke panggung. Murid, di mana walimu? Bu Guru, ada urusan keluarga. Untuk beasiswa ini, bisa saya ambil sendiri? Murid, beasiswanya jumlahnya besar. Untuk memastikan benar sampai ke penerima, perlu konfirmasi wali di tempat. Tidak boleh. Kalau keluarga saya tahu, saya di sini, pasti saya diculik pulang. Ibu saya ada urusan. Bu Guru, beri kelonggaran, boleh? Dasar kau. Akhirnya ketemu. Heh! Kalian siapa? Saya ibunya. Sudah bilang ke sekolah. Suruh dia keluar. Ini urusan keluarga. Jangan ikut campur. Lepaskan, saya tidak mau pergi. Dasar perempuan sialan. Bikin gue dipukuli Bang Hartono. Masih berani melawan, ikut gue pulang baik-baik dan nikah sama dia. Atau gue bunuh kau. Jangan bawa dia pergi. Apa? Gue kakaknya, masa tidak boleh bawa dia? Siapa berani halangin gue hari ini? Pergi. Aku tak mau pergi. Lepaskan, aku tak mau nikah. Kau tak mau nikah? Tak mau? Mana duit gue buat cari istri? Masa iya, kau mau biarkan keluarga Shen kita putus keturunan? Ayo pergi. Aku tak bisa menikah. Aku sudah menikah. Apa? Hah? Kau sudah menikah? Maharnya mana? Dia kasih berapa? Nggak ada mahar. Dasar anak durhaka. Ibu besarkan kau. Ya buat maharmu. Malah kau kasih gratis. Katakan, siapa lelaki itu? Suruh dia datang sekarang, ganti mahar 440 juta. Sudah kubilang enggak ada. Dasar perempuan. Disuruh nikah Budi Hartono nggak mau. Malah nikah sama si miskin yang nggak bisa kasih mahar. Ayo ikut gue cerai. Aku tak mau cerai. Shenji, sudah digratisin. Masih nggak mau cerai? Dengar ya, kalau hari ini kau nggak cerai, gue gebuk kau mati. Gue, Hentikan. Hentikan. mau apa? Mau apa? Aku terlambat. Sakit nggak? Om, aku nggak apa-apa. Hei bocah, kau pacar perempuan ini, kan? Dengar ya, kalau hari ini nggak ada 440 juta, dia tak boleh kau bawa. Hei, kamu berani sentuh dia? Kalau kau berani sentuh anakku lagi, gue habisin kau. Kalian keluarga Nadia ya? Ada apa? Gue ibunya.
Gayanya rapi, aslinya busuk. Hah, bawa pengawal ya? Mau nakut-nakutin kami? Nadia sendiri bilang, kalian nikah, mahar aja nggak ada. Basa-basi apa lagi? Langsung aja. Mau berapa maharnya? 440 juta rupiah. Iya, nggak boleh kurang. Kalau nggak ada uang, cepatan cerai. Jangan halangi adik gue nikah sama Bang Hartono. Betul. Kau tahu nggak? Siapa Bang Hartono itu? Cuma perlu dia bersuara, besok kau bakal hilang dari kota Aruna. Kalau gitu, sampaikan aku tunggu. Sudah kuduga. Lelaki makan kau, mana mampu bayar mahar. Lihat saja, kau jauh lebih tua dari dia. Ini namanya tipu daya. Lebih tua beberapa tahun lagi. Kau bisa jadi ayahnya. Bagaimana bisa ada keluarga seperti kalian? Aku ini orangnya lebih luluh kalau dibujuk. Kalau kalian bicara baik-baik, apapun permintaanmu bisa kukabulkan. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Kau mau apa? Apa? Nadia Setiawan, kau ini perempuan. Cepat pergi urus cerai. Nadia Setiawan, kau biarkan orang luar begini bersikap kasar padaku? Kau tunggu saja. Jangan sampai kau kujatuhi. Kulitmu akan kukupas. Tenang saja, semua ada aku. Mulai sekarang, akulah wali Nadia Setiawan. Ada apa-apa? Bicara denganku saja. Adrian, orang terkaya kota Aruna. Adrian Gunawan. Barusan kau dipermalukan. Sebenarnya ini bukan apa-apa. Om, kau memberiku sebuah rumah. Setidaknya, tempat yang bisa melindungi dari susah, bisa memberiku cukup makan dan pakaian. Bahkan menyelamatkan hidupku. Ada apa? Apa kau masih kaget tadi? Aku juga tak tahu. Sebentar ku antar kau pulang dulu. Istirahat yang baik. Jangan-jangan aku hamil? Selamat, kau hamil. Apakah Om mau anak ini? Istri cucu laki-laki. Aduh, lihat. Nenek masak apa yang enak untukmu? Nek, nenek tahu Om Adrian di mana? Dia pergi ke jamuan bisnis di hotel. Istri cucu laki-laki. Kenapa? Rindu dia? Bukan. Aku paham. Kalau kau rindu Adrian, cepatlah cari dia. Nek, suruh supir antar kau. Cepat pergi, ayo. Sudah waktunya bilang ke Om tentang malam itu. Nggak tahu ya, dia bakal bereaksi gimana. Ayo, ayo. Tebak-tebakan Direktur Gunawan sama cewek itu. Bakal tahan berapa lama? Gue taruh 66 miliar rupiah. 2 bulan. Cewek yang Direktur Gunawan suka kan pasti spesial. Katanya cewek itu hamil loh. Gue taruh 3 bulan. Setengah tahun. Ternyata Om tahu segalanya. Cuma mau main-main aja. Memang aku yang terlalu berharap, orang kayak aku. Mana mungkin pantas buat Om. Sepupu, kok kamu ikut-ikutan ngejek sih? Aku sama Caca Putri itu cinta sejati. Adrian hari ini, kok semangat banget ya? Katanya Adrian baru aja nikah. Dimanjain banget tuh istrinya. Kapan dibawa keluar buat ketemu? Dia penakut, tapi memang harus dibawa keluar. Takut dia bosan di rumah. Kan kamu terkenal sebagai pria dingin yang serba menahan diri, tak dekat dengan perempuan. Kok, kali ini bisa kalah sama satu cewek? Wah, rupanya bukan tak dekat dengan perempuan. Cuma belum ketemu yang tepat. Kapan pernah lihat sisi lembut Adrian kayak gini? Udah takut si gadis mungil bosan di rumah. Gue duluan. Aduh, pulang dari jamuan jadi telat. Dek, ku bawakan gulali buah. Ayo kita cerai. Nadia. Kenapa? Apa salahku? Jangan sentuh aku. Aku menikahimu, hanya demi uangmu. Aku sudah tahu, kaulah orang terkaya kota Aruna, Adrian Gunawan. Sengaja mendekatimu. Nadia Setiawan. Lelucon ini tak lucu. Sekarang yang kuinginkan, sudah kudapat. Bercerai darimu, akan memberiku uang. Cukup untuk hidup seumur hidup. Kenapa harus bersamamu?
Nadia. Nadia hamil? Mungkinkah malam itu kita melakukannya? Pak Adrian bahaya. Nyonya mau gugurkan kandungan. Nadia Setiawan, masuk, bersiap, operasi bisa dimulai. Nadia. Nadia Setiawan. Nadia Setiawan. Nadia Setiawan keluar. Nadia Setiawan. Tuan, operasi sudah mulai. Jangan masuk. Nadia Setiawan. Suster, bagaimana dia? Operasi sukses. Nadia. Sakit? Salahku. Tak boleh tinggalkanmu sendirian? Ayo, ayah bayinya. Lihat anakmu. Bukannya sudah digugurkan? Apa maksudmu? Ini operasi sesar. Perawat, apakah ada pasien bernama Nadia Setiawan di sini? Nadia Setiawan? Oh, dia tadi baru saja dipanggil untuk operasi, tapi dia buru-buru pergi. Nadia, kamu pergi kemana sih? Adi, ibu tiba-tiba sakit parah. Sekarang sudah masuk ICU. Dia terus menyebut namamu. Cepat datang ke sini. Baik, aku segera ke sana. Ibu, kenapa kamu? Nadia, ibu salah. Ibu sudah berpikir lama. Ibu seharusnya tidak memaksamu menikah dengan Budi Hartono. Ibu hanya ingin kamu hidup lebih baik. Tak disangka Budi Hartono itu ternyata orang seperti itu. Sebenarnya ibu terlalu khawatir padamu. Ibu. Dulu ibu hanya peduli pada kakak. Aku kira... Nadia, hal-hal dulu adalah kesalahan ibu. Ibu akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Maafkan ibu ya. Iya adik, maafkan kami. Maafkan kami ya. Aku akan berlutut. Ibu, aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Syukurlah, syukurlah. Nadia, jangan menangis. Minum air sedikit. Ibu istirahatlah baik-baik. Jangan khawatir tentang aku. Sekarang semuanya baik-baik saja. Uang mahar itu sebentar lagi akan kita dapat. Tentu saja ibu tidak khawatir. Kalian, apa kalian memberi obat di air ini? Ibu bilang, kali ini adik tak akan bisa lolos lagi. Dari genggaman Budi Hartono. Hahaha. Dasar perempuan sialan. Jangan kira lari keluar. Kami tak bisa cari kamu. Dengar, kamu tak akan pernah bisa lepas dari kami. Aku melahirkanmu hanya untuk tukar mahar. Ibu mengandung 10 bulan, bersusah payah melahirkanku, hanya untuk jadikan aku alat cari uang. Nadia Setiawan, jangan sok berharga. Alat, pelihara anjing saja bisa jaga rumah. Kamu malah tak bisa dapat mahar. Pasti sudah dipakai gratis. Sama gelandangan pinggir jalan. Cepat, jangan banyak omong. Gugurkan kandungan. Yang ada yang mau ini? Ayo! Aku tak akan gugurkan. Ini anakku. Masih anggap kandunganmu sebagai harta karun? Dia cuma sampah. Kalau berani, teleponlah. Suruh lelaki liar itu selamatkan kamu. Tak ada yang mau kamu, masih pura-pura. Perempuan suci bersih. Om sudah tak mau aku lagi. Tapi anak ini, Nadia Setiawan, kalau tak mau gugurkan kandungan, sekarang telepon, beritahu lelaki itu. Bawa mahar 440 juta rupiah. Kalau tidak, hari ini biar kami pukul mati kamu. Anak ini tetap tak boleh tinggal. Halo? Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Lihat kan? Sudah kubilang, nggak ada yang mau kamu. Masa ibu bohongin kamu? Ayo, sekarang pergi gugurin anak ini. Dasar perempuan sialan. Masih kuat ya? Berani kabur lagi? Kurasa nggak usah pergi. Operasi pengguguran. Buang-buang uang. Hari ini kamu kubikin keguguran. Tunggu. Lagi apa ini?
Si cewek ini datang, kok nggak ada yang kasih tahu? Kalian mau ingkar janji, telan uang maharku? Wah Bang Hartono, masa sih? Cewek ini bandel. Aku dan ibuku cuma mau jinakkan dia dulu, baru dikirim ke Anda. Dia puas kan? Mainnya. Cewek, aku kangen mati. Hari ini aku coba rasain tubuhmu. Hahaha. Jangan mendekat. Aku sekarang sudah. Diam kau! Kau ini perempuan, bisa layani Bos Hartono. Itu kehormatan. Jangan nangis-nangis di sini. Bikin bos nggak mood. Ayo berdiri. Jangan sentuh aku. Aku sudah hamil. Apa? Kamu hamil? Kalian berani menipuku. Habis duit 440 juta rupiah cuma buat kencan sama perempuan murahan. Bang Hartono jangan marah. Ini cuma kecelakaan. Bos Hartono, jangan marah. Kami pasti akan menggugurkan kandungan ini. Tidak, aku takkan menggugurkan anak ini. Lupakan saja. Kalau kau tak mau, aku yang bantu. Akan kubuat semua orang lihat. Akhir perempuan genit sepertimu. Pergi kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayo semua keluar lihat. Perempuan ini, di belakangku, selingkuh dengan pria lain. Sampai hamil. Hari ini di sini, akan kubunuh anak ini. Hari ini di sini, kubunuh si. Selingkuh di belakangku ini. Cepat bilang, siapa pria selingkuhannya? Adrian Gunawan. Ayah anak ini benar Adrian Gunawan. Kalau anak ini celaka, dia takkan biarkan kalian. Adrian Gunawan. Dia itu CEO grup nomor 1 di kota Aruna kita. Kekuasaannya luas. Mungkin dia tertarik padamu, bualan. Benar. Nadia Setiawan, kalau sakit pergi berobat. Jangan mimpi siang bolong terus. Buat mengikat tali sepatunya pun, kau tak layak. Dasar perempuan, kau coba nakuti aku. Kau pikir aku tak berbahaya? Hari ini kubunuh kau. Tahan dia. Masih mau lari. Kau yang mau selingkuh sama gue. Percaya nggak gue habisin kau hari ini? Masih mau lari. Kalau kau nurut aja, nikah sama Bos Hartono. Nggak bakal kena siksaan begini. Hari ini gue nggak bikin kau keguguran. Gue bukan orang Hartono. Jangan. Berhenti. Nyonya Gunawan, berani-beraninya kalian sentuh. Cepat. Apa-apaan ini? Kalian mau apa? Kalian nggak tahu siapa gue? Nggak apa-apa kan? Om, kau akhirnya datang. Ayo bangun. Ini bukan lelaki yang waktu itu. Dan jangan, dia benar-benar pemegang kuasa grup Gunawan. Adrian Gunawan. Bu, ini gimana dong? Gua mana tahu gimana. Oh iya, kau yang waktu itu ngerusak rencana gue. Si pekerja bangunan itu. Gue kira kau hebat. Ternyata cuma pekerja bangunan miskin. Kalau tahu diri, minggir jauh-jauh. Pekerja bangunan rendahan. Berani-berani melawan di depan Bang Hartono. Berkokok. Aduh, sakit-sakit. Kau ini, kalau tahu diri, minggir cepat. Cantik, nyari lelaki buat pukulin gue. Lihat dia bisa jagain kau berapa lama. Apa? Mau diapakan Direktur Gunawan? Karena dia nggak bisa kendalikan kemaluannya, maka bikin dia mandul selamanya. Siap. Kau mau apa? Kalian berani, gue Budi Hartono, preman kampung paling ditakuti. Gawat. Jangan-jangan dia benar-benar direktur utama grup Gunawan? Tidak terkejut, kan? Nyonya sedang hamil. Jangan ganggu pandangan Nyonya. Bawa dia pergi. Siap. Direktur Gunawan, Direktur Gunawan, Direktur Gunawan. Direktur Gunawan. Semuanya gara-gara Budi Hartono. Dia yang memaksa kami. Aku kan ibu kandung Nadia. Kami tidak akan berbuat salah padanya. Iya, ini semua salah paham. Ini semua cuma salah paham. Luka Nadia.
tidak bisa dihapus dengan kata salah paham. Patahkan tangan kaki mereka. Jangan pukul. Jangan pukul. Nadia, ibu salah. Kami tak mau mahar 200.000 lagi. Nanti ibu akan baik padamu. Maafkan ibu, ya. Adik kakak juga salah. Tolong selamatkan kami. Jangan biarkan mereka pukul lagi. Takut? Dulu takut. Sekarang ada kamu, tidak takut. Lanjutkan. Jangan. Paman, biarkan mereka pergi. Aku tak mau lihat mereka lagi. Baik, semua sesuai keinginanmu. Kalian harus berterima kasih pada Nadia. Karena nyawa kalian disisakan. Langsung buang mereka dari kota Aruna, awasi mereka. Biarkan mereka mati sendiri. Siap. Paman, terima kasih, senang ada kamu. Kenapa? Perutku sakit sekali. Jangan takut, aku antar kamu ke dokter. Dokter, Kondisi Nona Shen tidak ada masalah serius. Hanya tubuhnya agak lemah dan mengalami sedikit guncangan emosional, sehingga menyebabkan sakit perut. Hati-hati, perbanyak istirahat, kontrol kembali 3 hari kemudian. baik, terima kasih dokter. Soal kehamilan ini, Paman, aku tahu kau tidak menginginkan anak ini. Tenang, aku tak akan memaksamu. Setelah keluar rumah sakit, aku akan meninggalkan Changcheng. Perjanjian cerai sudah kutandatangani. kenapa? Kamu pikir aku tidak mau anak ini? Omonganmu di ruang VIP, semua ku dengar. Apa dari awal? Kau hanya menganggapku sebagai hiburan sementara? Ruang VIP? Ayo, coba tebak direkturku. Pada wanita itu bisa bertahan berapa hari? Aku taruh 30 juta. 2 bulan. Yang dipilih direktur Gu kan bukan sembarangan. Katanya wanita itu hamil. Aku taruh 3 bulan. Setengah tahun? Kalian punya waktu 10 menit untuk datang ke rumah sakit menemui aku. Jika terlambat sedetik, tanggung sendiri konsekuensinya. Halo kakak ipar. Jelaskan pada kakak iparmu tentang kejadian di ruang VIP itu. Dia salah paham tentangku. Kak, ini benar-benar kesalahpahaman besar. Yang dimaksud Direktur Gunawan waktu itu adalah Direktur Muda Gunawan. Yaitu sepupunya, Kevin Gunawan. Iya betul. Teman perempuannya si ini berganti secepat baju ganti musim. Kami cuma bertaruh iseng untuk main-main. Soal gerombolan perempuan genit itu bisa bertahan berapa lama di samping Kevin. Oh. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kakak. Benar-benar, Kak. Kakak tidak tahu, saat sepupu tahu kakak mau menggugurkan kandungan, dia panik sekali. Langsung kabur terbirit-birit, hahaha. Aku belum pernah lihat sepupu bersikap seperti ini pada seseorang. Dia kan biasanya orang yang serba berkelas. Baju ada sedikit kusut saja tidak boleh. Kak, mohon maafkan kami. Ampuni kami. Kalau kakak tidak mau mengampuni, dia akan putus rantai pendanaan perusahaan kami. Semuanya. Paman, kamu sekejam itu? Nanti pulang, baru kita hitung. Nadia, ini salahku tidak bisa melindungimu, membuatmu menerima perlakuan tidak adil. Salahku, hukum aku sesukamu. Nah, itu, aku belum pernah lihat sepupu begini pada seseorang. Agak aneh. Aneh? Aku akan suruh keuangan perusahaan, hentikan uang sakumu semester depan. Lain kali ingat, bicara hati-hati. Paman, kamu sekejam itu? Sudah, kalian semua keluar dulu. Terima kasih kakak ipar. Nadia, kekonyolan Kevin tidak ada hubungannya denganku. Duniaku hanya berputar mengikutimu sejak kamu hadir. Mulai sekarang, aku jadi pelindungmu. Tak akan kubiarkan kau takut lagi. Beri aku kesempatan menjagamu, ya?
Kalau... Baiklah. Tapi jangan sakiti hatiku lagi. Wah, cicitku yang manis. Pelan-pelan sini. Duduklah. Jangan bergerak. Biar aku. Terima kasih, Nek. Sudah berapa lama Nadia hamil? Kenapa tidak beritahu nenek? Bagaimana kalau sampai jatuh? Belum lama, masih belum kuat. Takut nenek khawatir. Apa yang kamu katakan? Perut Nadia kita ini mengandung penerus keluarga Gunawan. Sangat berharga. Ini bukan khawatir. Ini nenek sangat senang. Bagus menantuku. Lihat sejak Nadia datang, posisiku turun lagi. Tante Zhang cepat. Ambilkan kotak itu. Nek, sifat nenek ini begitu menyangkut menantu. Dan Cicit langsung tak bisa diam. Cepat. Daripada mengolok nenek, belajar caranya. Merawat istri nanti. Supaya tidak kebingungan. Ini barang berharga. Nenek dapat dari dulu. Terus disimpan, nungguin buat menantu perempuan, disimpan baik-baik. Sekarang pas buat cicit laki-laki nenek, biar selamat, jangan dilepas lagi ya. Nenek, ini terlalu berharga. Ambil, kalau enggak, nenek marah nih. Gembok panjang umur ini, ada tulisannya panjang umur kaya raya, biar cicitku lancar jayanya. Ambil, Nenek, ambil jangan sungkan. Ini hakmu. Jangan cuma berdiri, cepat belajar sama Buzang, cara gendong bayi. Nanti jangan sampai cicitku kenapa-napa. Gimana gendongnya? Bisa gitu pegangnya. Dulu ayahmu gendong kamu, jauh lebih becus. Harusnya dia ajarin kamu. aku belum pernah lihat Adrian kayak gini. Dasar, Nadia nih. Sudah hamil jangan cuma diam. Cepat ikut pelatihan ngasuh anak. Nanti kalau anak lahir, tugasmu jagain anak. Nadia kita, tugasnya tetap cantik. Nadia hamil. Memang sudah berat. Aku yang ngurus anaknya. Paku, aku ajari dulu cara ganti popoknya. Baik. Dok, ini hasil USG. Bagaimana kondisi bayinya? Kondisi emosi ibu hamil penting. Jangan sampai dia stres. Perhatikan pola makan seimbang. Ingat jadwal periksa kehamilan. Kalian tunggu di sini dulu, tunggu hasil pemeriksaannya. Baik. Minum dulu. Aku mau cari udara segar. Jangan pergi jauh-jauh. Aku cari kamu setelah ambil hasilnya. Bayangkan nanti wajah bayinya seperti apa. Mungkin mirip ayahnya. Nadia, kamu di sini? Ingat aku? Aku Rina, teman SMA-mu. Rina, lama tak jumpa. Aku periksa kehamilan. Masih muda sudah hamil? Kok periksa sendirian? Suamimu mana? Dia ambilkan hasil pemeriksaan. Aku cuma keluar sebentar. Masa sih? Siapa yang mau? Jangan sok kuat. Hamil sebelum nikah, banyak kasus di sini. Apalagi kita teman SMA. Aku takkan menertawakanmu. Kamu salah sangka, aku sudah menikah. Suamiku baik sekali. Dulu cantiknya, lebih populer dariku, terus mau apa? Sekarang kan jatuh ke keadaan hamil sebelum menikah. Reuni sekolah kali ini, pas banget ajak dia juga. Biar semua lihat primadona sekolah dulu. Sekarang jadi apa yang menyedihkan.
cuma bercanda kok. Ngomong-ngomong, besok ada reuni teman SMA. Kamu ikut juga ya nanti? Aku sibuk, nggak usah ikut. Aduh, ikutlah. Aku sudah bilang pada semua orang, kamu akan datang. Kalau kamu nggak datang, bukankah itu mempermalukanku? Aku benar-benar nggak ada waktu. Lebih baik nggak usah. Ayolah, wali kelas SMA kita dulu, sangat baik padamu. Kalau kamu nggak datang, dia pasti sedih. Sudah, sepakat ya. Aku masih harus periksa pasien. Aku duluan pergi. Nadia, makan yang banyak. Terima kasih, Nek. Nek, besok aku mau ke restoran bulan purnama, ikut reuni teman sekolah. Nadia, kamu sedang hamil sekarang. Di dalam restoran bulan purnama itu, ramai sekali orangnya. Jangan-jangan terbentur. Tak baik untuk bayi. Lebih baik nenek yang biayai. Nenek yang sewa restoran bulan purnama untukmu. Adrian temani kamu. Dengan begitu pasti aman. Nenek, aku tahu maksud baikmu. Tapi ini terlalu berlebihan. Ini hanyalah reuni sekolah biasa. Aku hanya ingin biasa saja, bertemu teman-teman, ngobrol santai. Aku temani kamu. Aku atur jadwal besok. Om, aku tidak mau hal sepele mengganggu pekerjaanmu. Besok kamu kan ada acara penandatanganan dana likuid senilai 4,4 triliun rupiah. Aku tahu kalian peduli padaku. Tenang saja, begitu selesai, aku langsung pulang. Aku bisa jaga diri sendiri. Kalian tenang saja. Begitu selesai, aku langsung pulang. Aku bisa jaga diri sendiri. Kalian tenang saja. Baik. Baik. Tapi kalau ada yang tidak nyaman, langsung telepon aku. Aku jemput kamu. Jangan maksa. Ayo makan. Ayo kita bersulang. Bersulang. Rina, kamu itu yang paling sukses di antara kita. Katanya kamu bekerja di Rumah Sakit Kota Aruna. Itu rumah sakit terbaik sekota Aruna. Gajimu pasti tinggi ya? Lumayan lah. Gaji tahunan 2,2 miliar rupiah. Astaga, Rina. Aku iri banget sama kamu. Cantik dan kaya. Nanti kalau ada waktu, kita sering-sering hubungi ya. Mungkin ada beberapa hal yang masih perlu bantuanmu. Maaf, aku agak terlambat. Wah, primadona sekolah kita datang. Masih cantik sekali ya. Tentu saja. Dulu waktu SMA, cowok yang ngejar dia. Antriannya sampai gerbang sekolah. Masa hidupnya pasti enak. Aku dengar sih, mantan pacar Rina juga pernah jatuh cinta padanya. Iya ya. Penampilan Nadia Setiawan memang tak ada celah. Kalau Rina, jika dibandingkan, agak kalah sedikit. Ah, sudahlah. Primadona sekarang sedang hamil besar. Nadia Setiawan, suamimu mana? Kenapa nggak dibawa, biar kami lihat? Suamiku belakangan ini sangat sibuk kerja, tak ada waktu. Jadi aku datang sendiri. Oh ya? Waktu periksa kandungan di rumah sakit kemarin, kan kamu juga sendirian saja? Sekarang pakai alasan kerja. Jangan-jangan suamimu itu cuma karanganmu? Buat gengsi? Tidak, aku sudah menikah. Menikah? Wah, ini baru cerita menarik. Coba ceritakan pada kami. Suami misteriusmu ini kerja di bidang apa? Jangan-jangan dia bahkan nggak punya pekerjaan yang layak? Astaga, Rina. Ini tas Hermes. Edisi terbatas musim ini ya. Aku pernah lihat di majalah mode. Katanya cuma satu di seluruh negeri. Harganya minimal 200 juta rupiah. Ini hadiah dari pacarku, Dimas Pratama. Waktu lagi jalan-jalan, aku cuma bilang suka. Langsung dia beliin. Dikasih ke aku. Pacarku itu manajer di grup Gunawan. Dia pegang kendali beberapa departemen. 200 juta buat dia. Cuma receh. Grup Gunawan bukan perusahaan om itu? Astaga, grup Gunawan itu grup nomor 1 di kota Aruna. Bisa jadi eksekutif. Di grup Gunawan, pasti orang hebat. Rina, pacar kamu keren banget. Iya, Rina. Kapan-kapan perkenalkan kita. Sama dia dong. Suamiku bisnis alat kesehatan. Mungkin bisa kerja sama. Kedepannya, kami minta bantuannya. Gampang. Pacarku itu disukai Pak Gunawan. Mungkin sebentar lagi naik jadi direktur. Nadia Setiawan, kita kan teman lama. Sudah bertahun-tahun tak bertemu. Kamu kok terlihat serius ikut reuni ini? Masa datang cuma bawa tas kain usang begini? Tak malu ya? Rina,
Buang-buang waktu tanya dia. Lihat penampilannya yang murahan ini. Suaminya bisa sehebat apa? Mungkin cuma gelandangan yang malas. Tak ada kerjaan. Kamu benar. Kukira selama ini hidupmu jadi lebih baik. Ternyata sengsara begini. Aku tak paham bagaimana pikiranmu. Pria tak bermutu seperti itu. Bisa kamu terima? Rina, ku dengar Direktur Gunawan itu memang dingin dari dasar. Sangat keras. Dingin tak berperasaan. Benar tidak kabarnya? Tentu saja benar, dia memperlakukan bawahan. Sangat kejam. Sedikit salah langsung marah besar. Sifatnya kejam sekali. Aku tak izinkan kau menghinanya. Adrian Gunawan di hadapanku. Selalu lembut dan penuh perhatian. Sangat penyayang. Sama sekali tak sesuai dengan gambaran yang kalian sebutkan. Kau ini orang udik dari desa. Mungkin bahkan belum pernah bertemu Direktur Gunawan. Bagaimana mungkin kau tahu seperti apa orangnya? Jangan asal bicara di sini. Jangan mempermalukan diri. Karena Direktur Utama Grup Gunawan, Adrian Gunawan, adalah suamiku. Kau bilang Adrian Gunawan, suamimu, Nadia Setiawan. Apa kau tidak waras? Otakmu bermasalah, tidak sadar diri, hingga bicara ngawur di sini. Lihatlah dirimu sendiri. Siapa sebenarnya? Masih berkhayal mendekati orang terkaya kota Jiang. Keluarga terpandang ini lucu sekali. Benar-benar mimpi di siang bolong. Rina Saputra, kurasa dia cuma iri pada pacarmu yang bekerja di grup Gunawan. Iri hati saja. Percaya atau tidak, itu urusan kalian. Tapi aku tak akan izinkan kalian menghina suamiku. Hati kalian kotor, makna lihat apapun jadi kotor. Gimana kabarmu gadis kecil? Asik nggak acaranya? Ada yang ganggu kamu? Wah, suamimu nelpon nih. Bukannya kamu bilang, suamimu itu Adrian Gunawan? Kalau berani, suruh suamimu datang. Biar kami lihat. Kamu mau apa? Kamu suaminya Nadia Setiawan ya? Kami lagi kumpul. Nadia lagi nggak enak badan. Cepat jemput dia. Gue pengen lihat suami sampahmu itu seperti apa. Dia bukan sampah. Jangan pikir gue nggak tahu. Ibumu demi mahar udah nikahin kamu sama kakek tua menjijikan. Ini udah tersebar waktu di kampus. Kamu masih berani bilang diri istri direktur? Sungguh tak tahu malu. Aduh, Nadia Setiawan. Kamu udah dinikahkan sama kakek-kakek, masih bermimpi. Jadi istri direktur? Hah, lucu banget. Hahaha. Kamu mau apa? Mau kabur? Kenapa? Takut kami lihat suamimu yang kampungan dan kami ketawain? Rina, jangan keterlaluan. Aku cuman ngomong fakta. Suamimu kan cuman kakek tua kampungan. Ingat, restoran Bulan Purnama itu restoran mewah. Kakek tua itu mana mungkin naik becak bisa masuk ke sini. Wahahaha. Benar juga. Tempat seperti ini bukan untuk orang sembarangan. Rina, suamiku bukan kakek tua. Dia direktur grup Gunawan. Minggir! Berani kau dorong aku? Hari ini aku akan menghajarmu. Hentikan! Paman, kau datang. Kau baik-baik saja? Siapa kau? Aku suami Nadia Setiawan, Adrian Gunawan. Adrian Gunawan? Direktur Gunawan? Suami Nadia itu Adrian Gunawan? Tidak mungkin. Suaminya cuma kakek tua. Aku tahu. Gayanya rapi. Tapi aslinya benalu. Disuruh Nadia datang pamer. Paman, dia bukan benalu. Kau hamil jangan marah. Biar aku urus. Nadia hamil. Tak pantas main kasar. Ku beri kesempatan. Segera minta maaf pada gadisku. Masih ku maafkan. Minta aku minta maaf? Cuma gigolo. Berani bicara begitu padaku? Rupanya kau mau dihormati malah minta disakiti. Kau mau apa? Dengar ya. Kalau berani sentuh aku, pacar gue yang habisin kau. Pacar gue itu manajer di grup Gunawan. Cuma perlu gerak jari, langsung kalian hancur. Hah! Gue udah kirim pesan ke pacar gue. Tunggu saja. Berani nantang gue, pacar gue bakal bikin kalian diusir dari kota Aruna. Baiklah, hari ini gue tunggu di sini. Kau gigolo, lagi pura-pura apa? Mengira diri direktur Gunawan? Lihat dulu keadaanmu. Kau ini seperti apa? Dasar tak tahu diri. Hari ini gue akan beri pelajaran buat kalian berdua. Biar tahu akibatnya.
Siapa yang berani ganggu pacarku? Dimas! Ini dia mereka, orang tak tahu diri. Mereka ganggu aku. Lelaki ini bilang kau tak becus, bilang di grup Gunawan. Kau bukan apa-apa. Kamu harus bela aku. Beri mereka pelajaran. Tenang sayang, pasti ku belakan kamu. Direktur Gunawan. Kok, Bapak? Dimas, apa maksudmu? Dia cuman lelaki benalu yang hidup dari jual pesona. Buruh rendahan, mana mungkin dia Direktur Gunawan? Sepertinya di dalam grup Gunawan perlu ada pembersihan. Orang sembarangan macam apa berani pakai nama grup untuk berbuat semaunya di luar? Diam. Dasar bodoh. Dia adalah direktur utama perusahaan yang menguasai urat nadi ekonomi kota ini. Satu kata darinya, kita tamat riwayatnya. Kau mau bunuh gue? Ku dengar Anda adalah tokoh inti grup Gunawan. Direktur Gunawan, ini semua salah paham. Salah paham. Semua gara-gara perempuan ini ngomong sembarangan. Saya akan suruh dia minta maaf pada Bapak dan Nyonya. Sini kau, cepat minta maaf pada Direktur Gunawan dan Nyonya Gunawan. Direktur Gunawan, saya tak tahu sedang berhadapan dengan orang besar. Maafkan saya. Saya salah. Yang harus kau minta maaf adalah Nadia. Bukan aku. Perempuan Adrian Gunawan, berani kau sakiti semaunya? Cepat minta maaf pada Nyonya. Nadia, aku yang gelap mata, aku yang lancang bicara. Kumohon, demi pertemanan kita selama ini, tolong mohon pada Direktur Gunawan, maafkan saya sekali ini saja. Saya benar-benar sadar telah salah. Nanti, saya rela melayanimu sepenuh hati ya. Rina, aku tak pernah ingin bersaing denganmu. Juga tidak bermaksud menyakitimu, tapi kamu berkali-kali menyakiti aku dan keluargaku. Sudah keterlaluan. Nyonya, ini semua salah paham. Kumohon, tolong lepaskan kami. Om, aku tahu kau lakukan ini demi kebaikanku, ingin melindungiku. Tapi aku tak mau kebencian dan dendam mengaburkan hati kita. Mungkin kita beri dia satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Om, aku agak lelah. Aku ingin pulang. Baik. Biaya pavilion bulan purnama hari ini akan saya yang tanggung. Aku antar Nyonya pulang dulu. Nadia memohon keringanan untuk kalian. Aku tak akan bertindak berlebihan. Tapi mulai sekarang, kamu dipecat dari grup Gunawan. Sudah tamat. Semuanya berantakan. Semua gara-garamu. Dasar manis. Aku bunuh kamu. Nadia, ada apa? Sedang memikirkan kejadian hari ini? Paman, hari ini aku agak terharu. Dulu selalu merasa diriku terlalu biasa, takut mempermalukanmu. Tapi setelah kejadian hari ini, aku paham nilai diriku tak ditentukan pandangan orang lain. Nadia, aku akhirnya mengerti. Memang seharusnya kau tak merendahkan diri. Di hatiku, kau selalu yang paling istimewa dan paling berharga. Tentu saja, aku kan punya pesona. Yang bisa bikin Direktur Utama Grup Gunawan jatuh hati? Dasar cerdik dan usil. Ngomong-ngomong, ibuku dalam beberapa hari ini seharusnya akan pulang ke tanah air. Aku sangat menantikan bertemu Bibi. Walau hati agak gugup, tapi aku percaya bisa dapatkan rasa sukanya. Paman, tenang saja. Aku akan jadi diriku yang terbaik. Baik, ada aku di sini. Kau tak perlu khawatir. Aku tahu. Aku akan siapkan hadiah yang pas untuk ungkapkan isi hatiku. Boleh, terserah keputusanmu. Tapi sekarang minum dulu supnya. Kamu perlu jaga kesehatan. Ada bau obat? Paman, aku tak mau minum. Sana, ini baik untuk tubuhmu. Kalau masih tak mau minum, aku akan suapin kamu sendiri. Aku minum ya. Gadis bodohku. Sekarang bilang ini agak telat. Paman, jangan. Di perut masih ada bayi. Sedang mikir apa, gadis bodohku? Minum sampai habis. Tidur yang manis. Kamu istri Adrian. Oh iya, aku Nadia Setiawan, istri Adrian. Jangan-jangan ini Ibu Adrian? Auranya kelihatan sangat berwibawa. Ibu,
Jangan panggil aku ibu. Lihat dulu siapa dirimu. Kamu cuma gadis jelata, berasal dari keluarga biasa. Berani-beraninya mengincar keluarga terpandang, masuk ke keluarga kami. Mimpi di siang bolong. Nyonya Kusuma, saya paham. Mungkin ibu tidak suka dengan latar belakang saya, tapi saya dan Adrian saling mencintai. Pernikahan bukan cuma transaksi setara keluarga dan status. Saya hormati ibu sebagai orang tua, harap ibu juga menghormati saya. Saling mencintai? Kamu cuma mengincar kekayaan dan status keluarga Gunawan. Dengar-dengar, kamu hamil? Benar, aku hamil. Jangan kira karena hamil, kamu bisa kokoh di keluarga Gu. Di mataku, kamu cuma alat melahirkan. Kami menampungmu hanya karena anak ini. Sadarlah akan posisimu. Aku akan berusaha jadi istri yang baik dan ibu yang baik. Aku juga akan berusaha agar pantas menyandang status menantu keluarga Gu. Masih muda, tapi mulutnya sudah lancar ya. Aku tak harap Anda langsung terima aku, tapi kuharap Anda beri aku kesempatan untuk membuktikan diri. Cukup, karena kamu hamil, mulai hari ini makan 3 kali sehari. Harus ikut aturanku. Dan setiap pagi jangan malas bangun. Harus patuh aturan keluarga Gu. Ini resep rahasia yang kudapat. Konon telur angsa ini dicampur kepompong ulat sutra, lalu dimakan. Bisa meningkatkan peluang punya anak laki-laki. Bukannya mau buktikan diri? Minum ini, lahirkan anak laki-laki untuk keluarga Gu. Nyonya Kusuma, saya paham harapan ibu pada cucu. Tapi, ramuan tak berdasar ilmiah ini sungguh tak bisa saya terima. Saya akan ikuti saran dokter. Menjaga kehamilan secara ilmiah agar bayi sehat. Berani kau langgar perintahku? Jangan kira karena hamil. Kau bisa semaunya. Ku beritahu, di keluarga Gunawan, sayalah yang berkuasa. Trikmu itu mungkin bisa tipu Adrian, tapi tak bisa tipu aku. Tidak mau minum? Jangan salahkan aku. Kalau harus memaksamu minum, akan kusuruh orang nyuapin paksa. Ibu? Sedang apa ini? Paman, Dasar bodoh. Kalau tak mau, jangan dipaksa. Adrian, kau sedang apa? Ini ramuan agar dapat anak laki-laki. Terbuang percuma. Ibu? Lalu kau sedang apa? Nadia adalah istriku, cinta sejati seumur hidupku, dan ibu dari anakku. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitinya, bahkan kau sekalipun. Kau tak sadar, paman-pamanmu itu selalu mengincar posisimu. Tanpa anak laki-laki, keluarga Gunawan yang besar ini, apa kau mau diserahkan pada orang serakah itu? Kau rela? Laki atau perempuan, tetap ahli waris keluarga Gunawan. Asal anak Nadia, semua ku suka. Lagi pula, aku tak pernah anggap mereka penting. Bawa semua ini pergi, cuci seafood dalam tas itu. Nanti dimasak. Keluarga Gunawan tak pernah ada ahli waris perempuan. Kalau anak ini perempuan, garis keturunan kita putus. Anak ini harus laki-laki. Adrian, dengarkan ibu. Nadia adalah Nyonya Gunawan sahku. Anaknya, laki atau perempuan, adalah ahli waris keluarga Gunawan yang sah. Apalagi kalau Putri Adrian Gunawan mau. Tak ada yang tak boleh. Adrian, ini semua demi kamu. Kalau ibu masih mau ikut campur, aku tak segan mengirim ibu ke luar negeri. Biarkan ibu menikmati hari tua di sana. Bagus. Bagus sekali. Om, maaf. Karena aku, hubungan kalian jadi renggang. Seperti ini, tidak baik kan? Sayang, kalau kamu minum racun itu dan terjadi apa-apa, baru aku yang benar-benar merasa bersalah. Ingat, kamu istriku. Apapun yang kamu lakukan, aku yang tanggung jawab. Aku mengerti. Duduklah, sebentar lagi mereka akan hidangkan seafood. Ada apa? Masih ada yang ingin dibicarakan? Kok kamu tahu aku masih ingin bicara? Ayo, duduk dulu. Sekolah baru mengeluarkan pemberitahuan magang. Murid boleh ikut magang perusahaan. Aku ingin pergi. Aku ingin magang. Tapi kamu sedang hamil. Kalau magang, bebanmu akan berat. Aku janji, aku pasti jaga diri baik-baik. Dan juga bayi dalam kandunganku. Kondisiku akhir-akhir ini sangat baik. Lagi pula, aku tak mau selalu berdiri di belakangmu. Aku ingin tumbuh mandiri. Boleh. Boleh saja. Tapi kalau ke perusahaan lain, aku tidak tenang. Grup Gunawan juga sedang cari pegawai magang. Kalau mau, kamu bisa magang di grup Gunawan. Benarkah? Tapi, aku tak mau hubungan kita terbongkar. Tunggu sampai aku lebih mapan, baru berdiri di sampingmu dengan bangga. Ya? Baik, aku turuti.
lihat dong. Lihat aku. Penampilanku hari ini pantas kan? Hari ini kan pertama kali ketemu istri direktur utama. Aku harus kasih kesan baik. Istri direktur utama itu pasti akan memandangmu istimewa. Mungkin saja kau segera naik jabatan. Hehehe. Tentu saja. Aku kan karyawan senior yang sudah belasan tahun di sini. Direktur percaya pada kami, makanya menempatkan istrinya di departemen kita. Cukup. Berhenti. Terlalu dekat kantor, bisa ketahuan orang. Sayang, aku masuk kerja dulu. Tunggu. Cuman perpisahan dong. Sudah, kalau tak turun, aku akan terlambat. Hari pertama kerja, aku tak mau telat. Baik, ingat. Kalau ada masalah apapun, langsung telepon aku. Asisten khusus Wijaya, semua sudah diatur. Tenang, Direktur Gunawan. Semua sudah diinstruksikan. Semua orang akan memperlakukan Nyonya dengan sangat baik. Tak akan biarkan Nyonya mengalami kesulitan sedikit pun. Ayo pergi. Tak kelihatan ya? Direktur utama yang tenang dan dingin. Ternyata suka tipe yang glamour. Rupanya juga orang biasa. Wah, Nyonya, selamat datang di departemen kami. Merupakan kehormatan bisa bekerja sama dengan Anda. Nyonya, Hah? oh, halo manajer. Saya pegawai magang baru, Laras Wijaya. Oh iya, betul. Anda magang dari level dasar. Saya paham semuanya. Istri direktur utama, Anda benar-benar rendah hati. Pak Direktur sudah mengingatkan kami. Identitas Anda, kami tak akan bocorkan. Pak Direktur, mereka menyangka saya adalah istri direktur utama. Kebetulan sekali, saya bisa manfaatkan identitas ini untuk tinggal dengan nyaman di grup Gunawan selama 3 bulan. Nanti mau kerja dimanapun, pasti mudah didapat. Sudah ku bilang ingin rendah hati, dia tetap tidak percaya. Kalau begitu, panggil saja nama saya. Wah, Laras Wijaya. Kebetulan sekali, kamu magang di grup Gunawan. Nadia Setiawan, kamu di sini? Nona Wijaya, kalian saling kenal? Oh, tidak kenal. Manager, perusahaan kita, hari ini ada berapa pegawai magang? Nona Wijaya, hanya Anda dan Nadia Setiawan ini? Nadia Setiawan, dia istri direktur utama? Kalau ketahuan aku hancur. Kalau begitu, kenapa dia tidak mengaku? Nadia Setiawan, bagaimana kamu bisa masuk grup Gunawan? Aku masuk lewat rekrutmen biasa. Ternyata Nadia Setiawan tak mau umumkan identitasnya. Jangan salahkan aku. Nanti meminjam status istrinya direktur. Nona Wijaya, mau masuk dulu? Jangan sampai capek. Oh baik. Silakan lewat sini. Hari pertama kerja sudah lambat. Cepat ikut. Oh. Ayo, perhatian semua. Ini adalah pegawai magang baru di departemen kita hari ini. Laras Wijaya, bantu-bantulah ya. Dengar? Halo semuanya, saya Laras Wijaya. Mohon bimbingannya. Wah, dia itu pegawai magang yang disebut khusus Pak Direktur kan? Lihat penampilannya. Semua barang bermerek. Dari rambut ke kaki, harganya sekitar 400 juta rupiah. Entah putri keluarga mana. Kamu tak tahu. Dia itu istri Pak Direktur. Kali ini dia sengaja datang untuk belajar. Kita harus berusaha dekat dengannya. Giliranmu. Oh, halo semuanya. Saya Shenji, intern baru hari ini. Semoga ke depannya kita bisa bersama-sama belajar dan berkembang. Dasar bodoh. Nggak lihat sikap manajer tadi? Sepertinya dia cuma figuran. Kita cuma perlu dekat sama istri direktur utama. Nona Lin, ini meja kerja Anda. Apakah Anda puas? Urusan masuk kerja Anda sudah saya urus. Jacksue Ya, akan membimbing Anda. Ada kebutuhan apapun, langsung bilang ke dia saja. Baik, Ternyata Lin Zero kaya ya. Manajer aja sungkan padanya. terima kasih. Bukan apa-apa, bisa bantu Anda adalah kehormatan saya. Haha. Manager, saya duduk di mana? Kamu duduk sini saja. Sekalian, rapikan data di meja. Ini
Nona Lin, tas Anda cantik sekali. Ini Chanel, edisi terbatas musim ini kan? Baju Anda juga model peragaan tahun ini. Pasti mahal ya? Kamu tahu apa? Barang-barang ini, uang saja belum tentu bisa beli. Harus klien VIP Black Card. Baru bisa dapat. Paman bulan lalu belikan saya tas model yang sama. Tapi kok rasanya beda ya? Benarkah? Tas ini cuma karena aku bilang suka. Langsung dibelikan sama dia. Wah, ternyata dibelikan dia ya. Hubungan kalian romantis banget. Katanya Nona Wijaya lulusan luar negeri. Keluarga kaya, pendidikan tinggi. Dapat istri seperti Anda, sungguh keberuntungan besar. Tentu saja. Sejak Anda datang, seluruh departemen kami jadi lebih cerah. Sama-sama pegawai magang, tapi Nadia Setiawan jauh kalah sama Anda. Semakin lama Nadia Setiawan di sini, risiko ketahuan aku makin besar. Tidak bisa. Aku harus cari cara. Usir dia dari grup Gunawan. Gelang Nadia Setiawan cantik sekali. Nadia Setiawan, gelangmu cantik banget. Beli di mana? Pasti mahal ya? Warnanya pantas giok kelas tertinggi. Kalau asli, harganya minimal 2,2 miliar rupiah. Nadia, ternyata kamu sembunyikan hal bagus. Sial, jangan-jangan hari pertama langsung ketahuan. Dikasih keluarga. Aku juga nggak tahu beli di mana. Memang aku sudah menduga, dia kan miskin payah. Mana mungkin beli gelang kualitas begini? Menurutku sih, gelang ini kemungkinan besar dari dasar botol bir. Tapi teknik pembuatannya sangat mirip asli ya. Kalau tak dilihat teliti, bisa dikira asli. Tak mampu beli yang asli. Buat apa pura-pura pakai yang palsu, satu keluarga tukang pura-pura? Kalian ngobrol saja, selalu libatkan aku buat apa? Gelang ini pemberian nenekku dan suamiku. Bukan soal nilainya, yang penting maksud baiknya. Maksud baik, cuma orang melarat yang peduli soal maksud baik. Kamu masih muda sudah menikah, jangan-jangan tertipu. Kena penipuan asmara berkedok investasi? Nadia, memang keluargamu miskin? Tapi, tak boleh cari keluarga seperti ini. Latar belakang kalian beda jauh. Pasti tak akan langgeng. Hubungan aku dan suamiku baik-baik saja. Jangan asal ngomong. Lagi pula, gelang ini asli atau palsu. Urusan kalian apa? Menurutku tasmu ini baru yang palsu kan? Nona Wijaya seperti Anda, mustahil memakai barang palsu. Anda sendiri yang pakai palsu, masih mau menyeret orang lain, licik sekali. Tas asli dan tasnya jelas berbeda. Bahan tasnya kasar dan murahan. Bentuknya juga lembek. Jangan sampai ketahuan, tas saya palsu. Harus alihkan perhatian. Kembali ke Nadia Setiawan. Masa tas saya palsu? Jangan cari-cari alasan. Kalau berani, bolehkah Nona Wijaya periksa gelang Anda? Benar. Nona Wijaya kan, sudah biasa lihat barang bagus. Berani tidak, lepaskan untuk diperiksa? Hei, mau apa? Kembalikan. Saya yang gagal menjaga gelang ini. Maaf ya, tangan saya licin tidak sengaja. Tapi, gelang Anda ini hanya kaca biasa. Paling cuma bernilai ratusan ribu. Saya ganti 2 kali lipat. Cukup kan? Keterlaluan Anda. Nadia Setiawan, berani-beraninya Anda menyiram saya. Memang saya siram. Siapa suruh memfitnah keluarga saya dan menjelekkan saya? Saya habisi Anda. Berhenti. Lagi-lagi dipermalukan di depan Om. Aku tak mau Om lihat aku seperti ini. Tidak. Aku tak bisa terus menunggu. Ditolong Om. Laras Wijaya ada benarnya. Jarak terlalu jauh tak akan bertahan. Aku harus cepat berkembang. Selamat pagi, Direktur Gunawan. Ini jam kerja. Kenapa berkumpul di sini? Kenapa direktur datang? Ini bakal berantakan. Direktur Gunawan. Rekan saya, Laras dan Jessica, meragukan gelang saya palsu. Mereka sengaja menghancurkannya. Lalu memfitnah saya dan keluarga. Saya emosi, lalu menyiramnya. Tak kusangka, di grup Gunawan bisa terjadi begini. SDM salah pilih orang. Kriterianya apa? Mereka cuma merusak nama perusahaan. Direktur, kami cuma khawatir kalau Nadia pakai barang palsu, akan rusak citra perusahaan, makanya kami periksa.
Dan Nona Wijaya itu, dia... Direktur, saya tadi cuma sedang pegang gelang Nadia, lalu tak sengaja jatuhkan. Benar-benar tak sengaja. Tak sengaja tak perlu ganti rugi. Lagi pula, ini gelang giok zamrud. Nilainya lebih dari 2,2 miliar. Ini giok asli? Bukannya ini barang palsu? Kamu pikir aku salah lihat? Bukan. Mana mungkin Direktur Gunawan salah menilai. Aku ganti. Lagi pula aku dan Nadia kan rekan kerja. Nadia, kamu sebutkan saja harganya. Giok ini, jenis giok hijau kekaisaran, nilainya 13,2 miliar rupiah. Apa? 13,2 miliar? Bohong kali. Kamu pikir aku bohong? Tidak. Dari mana aku cari uang sebanyak itu? Sial, identitasku juga bakal ketahuan. Tidak usah ganti rugi juga boleh. Tapi tadi kamu berkata kasar pada keluargaku dan menyerangku secara pribadi. Kamu harus minta maaf padaku dan keluargaku. Minta maaf? Kalau tidak mau minta maaf, ya bayar ganti rugi sesuai harga. Maafkan aku. Nadia Setiawan, maafkan aku. Semuanya fokus kerja. Nadia Setiawan. Ikut aku sebentar. Baik. Nona Wijaya, bukannya Anda istri Direktur Utama? Kenapa tadi Direktur Gunawan membela Nadia Setiawan itu? Ini kan di perusahaan. Di perusahaan harus jelas antara urusan pribadi dan pekerjaan. Jaga-jaga, kalau Nadia Setiawan mau memanfaatkan ini untuk memperbesar masalah, itu bisa merusak citra grup Gunawan. Lagi pula uang segitu, bukan tidak mampu kubayar. Direktur Gunawan pasti menyuruhnya tutup mulut, dilarang bahas lagi soal ini. Kita tunggu saja kejatuhannya. Bisa lihat gambaran besar ya. Tapi demi grup Gunawan, Nyonya pasti banyak mengalah. Betul. Tapi entah dari mana Nadia Setiawan dapat gelang semahal itu. Siapa yang tahu asalnya? Bisa jadi didapat dengan cara-cara kotor. Terlalu meremehkannya. Penampilannya murahan, tapi ternyata punya barang berharga. Tapi, pasti Direktur Gunawan akan membela Nyonya. Cukup Nyonya katakan mengusirnya. Bukan perkara sulit. Nadia, kamu tidak terluka, kan? Kalau bukan karena kamu tahan aku, semua yang ganggu kamu di departemen ini sudah aku pecat. Aku baik-baik saja, Adrian. Cuma gelangnya pecah. Bodoh. Gelang semahal apapun, tak ada artinya dibandingkan keselamatanmu. Jangan lagi ambil barang pecah pakai tangan kosong. Nanti terluka. Kalau suka gelang, lelang berikutnya. Aku ajak kamu beli lagi. Bukan suka gelangnya. Aku tahu, tapi apapun hadiah yang penuh makna, tak boleh lebih penting dari dirimu. Dan hari ini kamu sangat berani. Aku senang, kamu mulai belajar membela diri. Ini hadiahnya. Adrian, kamu ngapain? Ini kantor. Kalau ada yang lihat gimana? Ini kantor direktur utama. Tanpa izinku, siapa berani masuk? Aku cuma mau hindari kecurigaan. Hindari kecurigaan. Sudah, bibirku hampir bengkak dicium. Nanti gimana kalau aku pulang? Baik, lain kali aku pelan-pelan. Masuk. Pak Gunawan 10 menit lagi. Ada rapat. Mengerti. Kalau gitu cepat ke rapat. Aku juga buru-buru pulang. Lama-lama dicurigai. Baik, tapi kalau ada apa-apa, langsung beritahu aku. Kalau aku tidak ada, bisa bilang ke asisten. Sayang, aku akan jaga diri baik-baik. Dan berusaha mengikutimu. Aku duluan, dadah. Coba lihat semua. Nadia pasti dimarahin sampai nangis. Kepalanya tak berani angkat. Nadia Setiawan ini, di sekolah tak terlihat, pandai sekali merayu. Jelas-jelas tampak lagak genet yang dimanja. Aku harus cari cara. Bom waktu ini, disingkirkan.
Nona Wijaya, parfum Anda hari ini wanginya luar biasa. Hidungmu memang tajam. Yang aku semprot hari ini, parfum pesanan pribadi dari negara Larona. Wah, pantas saja aromanya. Sangat unik dan memikat. Pasti mahal ya. Lumayan lah, hampir 220 juta rupiah per botol kecil. Wah, 220 juta. Hanya Nona Wijaya yang pantas memilikinya. Kapan ya aku bisa punya parfum pesanan pribadi sendiri? Kebetulan aku bawa hari ini. Mari kita lihat. Di botolnya ada inisial nama Nona Wijaya. Pantas saja pesanan pribadi, memang beda. Nona Wijaya, bisa disemprotkan? Kami juga ingin merasakan pesona parfum mewah ini. Baiklah, Wah, wangi sekali. parfum ini, aroma awal, tengah, dan akhirnya punya 3 suasana berbeda. Aroma awalnya, jeruk hijau dan kismis hitam. Nadia Setiawan, kamu cari gara-gara ya. Nona Wijaya baru saja menyemprotkan parfum, lalu kamu pura-pura mual. Mau jijikin siapa? Nadia Setiawan. Jangan-jangan kamu hamil? Betul, aku hamil. Nadia Setiawan, kamu belum lulus kuliah sudah hamil? Kamu benar-benar tak tahu harga diri. Aku sudah dewasa, sudah daftar nikah resmi, hamil itu sah dan legal. Lagi pula sekolah tak ada aturan, mahasiswa tak boleh hamil. Jangan-jangan kamu hamil duluan baru nikah? Pantas saja. Dulu pakai gelang mahal begitu. Hah, ternyata cari jodoh di keluarga terpandang. Kalau sudah hamil, ngapain masih magang? Apa kamu sengaja cari masalah buat kami semua? Tidak. Saya jamin, kehamilan saya tak ganggu kerja. Tapi kamu sekarang bau parfum sedikit saja mual. Bagaimana bisa jamin tak ganggu kerja? Apalagi sampai menghambat orang lain? Betul. Jangan sampai tugasnya tak selesai. Kami malah harus bereskan kekacauannya. Si cuek. Tapi kami semua hidup dari gaji. Kalau gara-gara seseorang, kerjaan kami semua kacau, celaka deh. Iya. Menurutku, Nadia, lebih baik kamu pulang saja dan jaga kandunganmu. Entah siapa yang rekrut orang hamil begini. Ini kan jelas-jelas cari masalah buat kami semua. Benar, betul. Saya jamin, kalau karena saya, kerjaan semua jadi terganggu, saya akan mengundurkan diri. Dan ganti kerugian gaji kalian. Kebetulan, manajer kasih proyek hari ini. Ayo kita adu rencana. Kalau rancanganmu kalah, langsung keluar dari sini. Nadia, kali ini, aku akan buat kamu pergi sendiri dari grup Gunawan. Nadia Setiawan pasti kalah. Nona Wijaya sudah memenangkan banyak penghargaan kompetisi. Sangat berpengalaman. Dia, Nadia Setiawan, sama sekali tak bisa dibandingkan dengan Nona Wijaya. Baik, saya terima tantanganmu. Anda kan lulusan unggul dari kampus ternama luar negeri. Dia cuman orang setengah-setengah yang sekolah saja tak tamat. Berani sekali menantang Anda. Tunggu saja dia kalah dan malu-malu keluar dari sini. Tapi Nona Wijaya, dia sudah berbuat begitu pada Anda. Kenapa Anda tidak langsung gunakan wewenang sebagai istri direktur utama untuk memecatnya? Oh, Sir ini kan cuma datang untuk inspeksi ke level dasar. Harus tetap rendah hati. Sudahlah, jangan bahas ini. Kebetulan saya agak lapar. Saya traktir kalian teh sore. Wah, pantaslah istri direktur utama. Sungguh dermawan. Ayo, Direktur Gunawan belikan teh sore untuk kita semua. Silakan dibagi sendiri. Ini untuk kalian. Nona Setiawan, Terima kasih. sama-sama. Nona Wijaya, Anda baru bilang lapar. Sekarang Direktur Gunawan, langsung kirimkan kue untuk Anda. Dia sangat perhatian pada Anda. Dia memang begitu. Hal kecil begini saja masih dipikirkannya untuk saya. Direktur Gunawan benar-benar menyayangi Anda. Kamu mudah lapar di sore hari? Jadi dia pesankan kue khusus untukmu. Kerja juga harus ingat makan tepat waktu. Apa yang sedang dilakukan Om sekarang ya? Baru sebentar tak ketemu Om. Kok udah kangen ya? Fokus kerja yang serius.
Om masih nungguin aku pulang bareng. Aku harus buru-buru cari dia. Nyonya Gunawan pun gimana? Nadia Setiawan. Tunggu saja diusir. Mitra kerjasama sebentar lagi sampai. Rencana kalian sudah selesai? Tentu. Nona Wijaya, rencanamu tak perlu kulihat. Pasti sempurna. Hahaha. Punyamu sudah. Nadia, kau bercanda? Lihat sendiri, ini isinya apa sih? Sudah kuduga, Nadia ini memang tak bisa apa-apa. Sampah. Cuma memperlambat proyek kami. Betul. Hamil kok masih kerja? Perusahaan kami tak butuh orang sepertimu. Lebih baik tepati janji. Mengundurkan diri saja. Kok bisa begini? Kemarin aku sudah selesai. Waktu pulang masih baik-baik. Nadia, kau hamil sampai otaknya tumpul ya? Tak selesai ya, tak selesai. Cari-cari alasan buat apa? Cepat berkemas. Lantas pulang. Pak manajer, saya sudah selesai. Saya masih ingat garis besarnya. Beri saya sedikit waktu lagi. Saya bisa ulang, buat yang baru. Rapat akan mulai dalam 20 menit. Mustahil sempat. Nadia Setiawan. Kalau bukan Nona Wijaya, seluruh departemen kita bisa hancur karenamu. Nanti usai rapat, saya akan laporkan ke Direktur Gunawan, dan kau dipecat. Nona Wijaya, untuk proyek ini, bagaimana kalau kita yang urus? Dengan Anda, kerjasama ini pasti kami dapatkan. Tentu bisa. Saya dulu sering ikut suami saya untuk negosiasi. Bukan masalah. Ayo kita pergi. Baik. Nadia Setiawan, saya harap setelah rapat, saat saya kembali, kau sudah berkemas dan pergi. Dua 20 menit? Mungkin masih sempat. Direktur Widono, ini Nona Wijaya dari departemen kami. Rencana proyek ini, buatannya. Nona Wijaya, jumlah dalam kontrak ini? Ada yang salah? Direktur Biono, ada masalah apa? Jumlah di sini kurang setengahnya. Ini proyek senilai ratusan miliar. Kalau jumlahnya salah, kerugian perusahaan akan sangat besar. Bagaimana ini? Maaf Direktur Wijono. Sekarang ini cuma salah kecil, akan segera saya perbaiki. Perbaiki apa lagi? Ini kan kesalahan dasar. Awalnya saya pikir perusahaan sebesar Grup Gunawan. Tak disangka, di dalamnya masih ada pegawai yang kemampuannya payah begini. Menurut saya, kerjasama kali ini dibatalkan saja. Ini gimana dong? Kalau sampai kehilangan proyek senilai ratus miliar rupiah ini, Direktur Gunawan pasti menuntut pertanggungjawaban seluruh departemen kita. Bisa dibubarkan semua. Direktur Wiono, tadi itu cuma draft yang salah. Ini dokumen resminya. Silakan dilihat. Dokumen ini cukup kreatif juga ya. Coba kamu jelaskan. Direktur Wijono, dia cuma pegawai magang. Dia tidak paham hal-hal seperti ini. Lebih baik Nona Wijaya yang... Tidak dengar? Saya suruh dia yang jelaskan. Baik. Dokumen ini isinya begini. Surat perjanjian kerja sama proyek,
Dana proyek 22 miliar rupiah. Gadis muda ini, kemampuannya bagus. Semoga kerjasama kita lancar. Hati-hati di jalan, Direktur Wijono. Mengingat, kamu sudah menebus kesalahan dengan prestasi. Kali ini, saya tidak akan menyulitkanmu. Tidak hanya tidak mengusirnya, malah merebut prestasinya. Sialan benar. Ini pertama kalinya aku berprestasi sendiri. Aku harus menyampaikan kabar baik ini ke Adrian. Om, kamu tahu proposal yang kubuat hari ini berhasil menarik investasi 100 juta yuan untuk perusahaan. Tentu saja, aku sudah dengar gadis kecilku. Memang tak pernah mengecewakanku. Tapi, kamu sedang hamil. Meski pekerjaan penting, kesehatan juga harus dijaga. Iya, Nadia. Kamu hanya kerja terus? Mana serunya? Sesekali keluarlah nikmati hidup. Besok di Jiangcheng ada lelang perhiasan. Nenek temanimu pergi, nenek yang bayar semuanya. Nenek, jangan repot-repot. Yang nenek berikan dulu, masih belum semuanya kupakai. Nadia, ayo kita pergi. Gelangmu yang dulu kan sudah pecah, kebetulan besok ada lelang, pilih yang kamu suka. Anggap hadiah atas kerja kerasmu. Nadia, nanti lihat apa yang suka, langsung tawar saja. Nenek yang bayar. Selanjutnya kami perlihatkan kalung rubi darah merpati, berkualitas tinggi. Ini koleksi utama penutup lelang. Hanya satu di dunia. Silakan dilihat. Astaga, cantik sekali. Harga buka 500.000 yuan. Ada yang mau menaikkan tawaran? Suka. Suka sih, tapi harganya terlalu mahal. Keluarga kita, Gu, mana mungkin bangkrut? Karena satu kalung? Ayo Nadia coba tawar. Warnanya terlalu mencolok, tak cocok untukku. Lupakan saja. Kalau suka, ambil saja. Kan sudah datang ke sini. Jangan pikir panjang. Tapi, Nadia. Kau istri keluarga Gunawan. Di mataku, kau pantas dapat semua yang kau mau. kalau gitu 121 juta rupiah. Nak, kalau nawarmu segitu, orang bakal kira grup Gunawan bangkrut. 4,4 miliar rupiah. 4,4 miliar rupiah sekali. 11 miliar rupiah. Di sini nawar 11 miliar rupiah. 11 miliar rupiah sekali. 13,2 miliar rupiah. 13,2 miliar rupiah sekali. Ada yang lebih tinggi dari 13,2 miliar rupiah? 13,2 miliar rupiah dua kali. 17,6 miliar rupiah. Sudah rupiah 17,6 miliar. Adrian, jangan kita naikkan lagi. Barang yang grup Gunawan mau, tak pernah kami lepas. 17,6 miliar rupiah sekali. Ada yang nawar lebih tinggi? 17,6 miliar rupiah dua kali. Adrian, nenek ini maksudnya apa? Ikut lelang tanpa batas. Berapapun orang lain naikkan, grup Gunawan pasti ikut. 44 miliar rupiah miliar. Miliar rupiah. Ini rekor tertinggi. Sepanjang sejarah lelang, kalung rubi merah darah ini jadi milik nomor 88. Nadia, nenek pasangkan untukmu. Ayo dipasang. Nadia pakai ini bagai turun dari lukisan. Cantik sekali. Benarkah? Sangat cantik. Lihat. Cepat lihat. Apa?
Direktur Gu dilelang, membeli sebuah kalung rubi merah darah merpati kelas tertinggi. Habis 44 miliar rupiah. Hubungan Direktur Gu dan Nona Lin sangat mesra ya. Kurasa kalung itu pasti dibeli Direktur Gu sebagai hadiah untuk Nona Lin. Kalung rubi senilai 44 miliar rupiah. Seperti apa ya wujudnya? Pengin banget lihat. Nona Lin. Kalung rubi yang dibeli oleh Direktur Gu dilelang dengan harga fantastis itu. Apakah untuk Anda? Kalung apa? Nona Lin, lihat ini. Ini sudah jadi berita utama. Seluruh perusahaan membicarakannya. Iya. Anda tidak tahu? Oh, kalung itu? Betul. Ini memang hadiah dari Direktur Gu untukku. Cuma belakangan ini, hadiah darinya terlalu banyak. Aku agak lupa. Astaga. Direktur Gu benar-benar sangat memanjakan Anda. Itu, bisakah Anda bawa kalung itu untuk kami lihat? Kami semua ingin melihatnya. Kalung itu sedang aku kirim untuk perawatan. Nanti setelah kembali, akan kubawa untuk kalian lihat. Nona Wijaya, kalung permata di lehermu itu yang senilai 44 miliar rupiah sangat menyilaukan. Iya. Perhiasan di konter toko itu, dibanding yang ini, langsung tampak suram. Direktur Gunawan padamu, sungguh sangat baik. Sangat royal. Sudah pasti. Direktur Gunawan biasa padaku. Selalu menuruti semua. Kalung ini, aku cuman sebut sambil lalu, langsung dibelikan. Biasanya apapun yang kuinginkan, dia selalu turuti. Wah. Nadia Setiawan, kalung yang kau pakai ini, kok sama persis dengan milik Nona Wijaya? Dia juga punya kalung ini. Ini nenekku yang belikan. Berita utama jelas tulis. Kalung ini, Direktur Gunawan yang beli di lelang. Kenapa di mulutmu? Jadi nenekmu yang beli? Betul. Kau pasti iri pada Nona Wijaya, jadi sengaja beli tiruan murahan. Nadia Setiawan, tak punya uang tapi paksa gaya, tidak malu kah? Jangan asal bicara. Kalung ini nenek yang belikan di lelang untukku, bukan palsu. Lelang lagi? Nadia Setiawan, bohongmu ada batasnya. Semua tahu kondisi keluargamu payah. Bagaimana mungkin? Miskin sampai makan saja sulit. Mana ada uang senggang sebanyak itu untuk beli barang mewah buatmu? Ya, sejak Nadia mulai kerja, rumah ini terasa sangat sepi. Dia lagi hamil. Tapi aku tak tahu di kantor, makanannya cukup baik atau tidak. Oh iya. Pucang, Nyonya besar, ada yang bisa saya bantu? suruh dapur siapkan masakan bergizi untuk ibu hamil. Abalon pilihan premium dan teripang itu direbus semuanya. Aku akan antar sendiri untuk menantuku. Kamu tak ukur diri, siapa dirimu sebenarnya? Kalung ini hanya satu di dunia. Harganya 44 miliar rupiah. Menurutku barangmu ini paling palsu, beli sembarangan. Cuma mau numpang pamor Nona Wijaya. Mau naik kelas, tapi lihat dulu pantas atau tidak. Benar. Bawa barang palsu masih santai saja. Muka benar-benar tebal sekali. Kira kami semua buta. Tak bisa lihat? Aku sarankan kamu lekas. Lepaskan kalung itu. Jangan bawa barang murahan kaki lima, keliling cari muka. Nanti yang malu adalah nama keluarga Gunawan. Ini bukan barang murahan. Aku tak akan lepaskan. Nadia Setiawan, jangan keras kepala. Nona Wijaya sudah bilang, ini barang murahan, masa bisa palsu? Hari ini, aku akan copot kalung ini darimu, sekarang juga, supaya kau tak pamer barang palsu dan mempermalukan perusahaan. Lepaskan, jangan sentuh barangku. Lepaskan, lepas. Hentikan. Itu siapa? Tenang Nadia, nenekmu datang. Nenek, mereka bilang kalung ini palsu. Memang bukan palsu. Lalu apa? Setiap hari bawa barang murahan, pamer di perusahaan kami, memalukan nama grup Gunawan. Makan boleh sembarangan, tapi omong jangan asal. Kalung yang kubeli untuk Nadia ini, kok bisa dibilang palsu? Kamu yang beli. Jangan bikin malu. Lihat dirimu sendiri. Pakaianmu murahan sekali. Kayak petugas kebersihan. Mana mampu beli? Dasar tua bangka. Kamu sudah pikun ya, minggir sana,
Nenek, hati-hati. Kalian, Bohongnya tak pakai otak. Lihat baik-baik. Yang beli kalung ini adalah orang terkaya kota Aruna, Direktur Gunawan. Kalian yang seperti ini, mampu beli kalung 44 miliar rupiah? Karena aku neneknya Adrian Gunawan. Nyonya besar grup Gunawan. Dia itu nyonya besar. Dia nyonya besar Gunawan. Kalau begitu identitasku bisa terbongkar dong. Ah, tidak mungkin. Nyonya besar Gunawan itu sangat terhormat. Mana mungkin berpakaian seperti ini? Bahkan bawa sendiri kotak makan siang? Sudah berhenti mengada-ada. Aku kan kenal Nyonya besar Gunawan. Beliau setiap hari dilayani pembantu. Keluar masuk naik mobil khusus. Masa kayak kamu yang lusuh begini? Iya, nenek penipu. Kalau kamu nyonya besar Gunawan, berarti aku ratu dong. kalian keterlaluan. Nenekku memang suka berpakaian sederhana. Dia tidak suka pamer. Dia memang nyonya besar. Nadia Setiawan, berhentilah berakting di sini. Seharian bawa barang murahan, sok pamer kemana-mana. Bahkan menyewa nenek tua bangka untuk pura-pura jadi nyonya besar Gunawan. Hari ini aku harus memberi pelajaran padamu. Serahkan kalung itu. Aku bicara benar. Kenapa kau fitnah aku? Lepaskan menantu saya. Lepaskan menantu saya. Minggir. Nek. Kamu tidak apa-apa? Laras Wijaya, minta maaf pada nenekku. Cuma nenek tua palsu, tua bangka. Gue pukul ya udah. Minta maaf. Gue pukul dia ada jijik. Tangan gue jadi kotor. Kamu berani pukul aku? Kamu cari mati? Diam semua ngapain? Cepat kesini. Tahan dia buat gue. Kalian mau apa? Mau apa? Tua bangka, jangan ngalangin. Hari ini gue bakal kasih pelajaran. Biar tahu akibatnya. Semua berhenti. Nadia, kamu baik-baik saja? Baik, Om. Adrian, akhirnya kau datang. Perempuan ini semena-mena. Dia sakiti Nadia. Hari ini, beri dia pelajaran. Maaf, nenek terkejut. Ini salah cucu. Apa? Kenapa? Direktur panggil dia nenek? Jangan-jangan dia benar nyonya besar? Dia nenek Adrian? Kalau begitu, Nadia yang istri direktur sebenarnya? Apa? Tidak mungkin. Laras, bukannya kau bilang kau istri direktur? Diam kau. Nyonya Gunawan. Hanya satu. Inilah Nadia Setiawan yang di sampingku. Laras Wijaya, kau berani sekali. Bukan cuma berani menyamar sebagai istriku, tapi juga berani menyakiti mereka. Direktur Gunawan? Maaf, aku hanya ingin bertahan di perusahaan ini. Aku salah. Maafkan aku ya. Biasanya aku tak sampai hati menyentuh sehelai rambutnya. Berdasar apa kau berani sentuh dia? Direktur, aku... Segala perbuatanmu akan kukenakan balasan berlipat ganda. Seret dia keluar. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di depan istriku. Siap. Sedangkan kalian langsung dipecat, diblokir total. Aku akan sebarkan daftar nama kalian ke semua industri. Mulai hari ini, jangan harap bisa bertahan di kota Aruna. Direktur, kami salah. Ampuni kami. Tolong maafkan kami. Direktur, kami tahu salah. Ini semua gara-gara Laras Wijaya. Dialah yang menipu kami. Benar. Tolong beri kami keringanan. Ampuni kami. Nyonya Gunawan, maafkan kami. Kami sudah tahu salah. Tolong maafkan kami. Diam semua. Sudahlah. Nadia, Nek. Ayo kita pulang. Aku pasti akan melindungi kalian berdua. Hal seperti ini tak akan terulang lagi. Bibi Zhang, cepat ke dapur. Ambilkan sarang burung walet hangat itu untuk Nadia. Sediakan juga satu mangkuk untuk nenek. Baik, Makasih, Nek. Kamu baik banget padaku. Cepat masuk dan duduklah. Nadia, sayang, kamu ini terlalu lemhat. Jadi gampang ditindas di kantor. Dan kamu, Adrian,
Cucu menantu yang baik ini datang ke perusahaanmu, malah diganggu orang jahat. Nini, ini bukan salah Adrian. Aku sendiri yang mau belajar mandiri. Lagi pula, sekarang kan sudah baik-baik saja. Adrian, kamu harusnya umumkan ke semua orang. Mana mungkin kalau sudah diumumkan, masih ada yang berani ganggu cucu menantuku. Nini, nggak perlu segitunya. Menurutku, seperti ini sudah nyaman. Ayo minum buburnya. Biar kembali sehat. Aku sudah siapkan pernikahan kita. Nanti akan undang banyak tamu. Perkenalkan Nadia secara resmi. Apa? Kamu siapkan dari kapan? Tahu saja cucuku hebat. Bagus sekali, aku buru-buru cari ahli. Tentukan hari baiknya. Sejak kamu masuk grup Gunawan, sudah aku siapkan. Awalnya mau kasih kejutan. Adrian. Bertemu kamu adalah rezekiku. Mari kita berikan sambutan meriah untuk sambut mempelai wanita. Semoga aku dapat kehormatan itu. Memakaikan cincin untuk pengantinku. Tentu Tuan Gunawanku. Sekarang kau akhirnya milikku. Nadia.